Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, matlubun, dituntut, minal insani, dari seorang manusia, ayyakuna, bahwa hendaklah ada ia, basiran, memperhatikan, melihat atau memperhatikan, bizamanihi, dengan zamannya al-insan, ai artinya bima, dengan sesuatu, yajri, yang berlaku atau terjadi, fi zamanihi, dalam zamannya, minal khairi, dari kebaikan, wasyarri, dan keburukan. Matlubun, dituntut, ayyarifa, untuk mengetahui oleh al-insan, hatta, sehingga, yatajannaba, menghindari oleh al-insan, asyarra, akan keburukan, alladhi yajri, yang yajri, berlaku oleh asyar, fi zamanihi, dalam zamannya atau dalam masanya. Sehingga misalkan mempergunakan alat atau media sosial juga dibutuhkan. Jadikan alat untuk berdakwah, juga untuk mengetahui perkara-perkara apa yang baik atau apa yang buruk untuk diperbaiki, atau yang buruk untuk dihindari. Contohnya misalkan seperti itu. Nah, jadi jangan semacam kabur dari kenyataan. Kita bergaul dengan umumnya manusia atau banyak manusia dengan menjadikan itu sebagai ladang untuk meraih pahala bagi bekal akhirat kita. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alladzina yata'awanuna, alladzina, orang-orang yang yata'awanuna, saling menolong oleh mereka atau saling membantu oleh mereka, fid dunya, di dunia, alal ma'siyati, di atas maksiat, ba'duhum, sebagian mereka, alladzina, li ba'din, bagi sebagian yang lain, aduwwun, itu musuh, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Mahma kanat shadaqatuhum fid dunya qawiyatan, mahma, sekalipun, kanat, ada, shadaqatuhum, pertemanan mereka, fid dunya, di dunia, qawiyatan, itu kuat, yakununa, menjadi oleh mereka, a'daan, musuh-musuh. Hadza, bermula ini orang, aduun, itu musuh, li hadza, bagi ini orang, wa hadza, dan ini orang, aduun, itu musuh, li hadza, bagi ini orang. Jangankan pertemanan, bahkan persaudaraan nanti di akhirat akan berbalik menjadi permusuhan kalau pertemanan tersebut bukan karena Allah atau untuk tujuan dunia, atau untuk tujuan
berbuat maksiat terhadap Allah. Saling tolong menolong di antara mereka, guyub sekalipun. CS, apa CS? Itu. Di dunia ini kalau temannya disakiti maka dia tampil membela temannya. Tapi kalau pertemanan tersebut dibangun di atas tujuan dunia, tujuan maksiat pada Allah, maka di akhirat akan berbalik menjadi permusuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illa al-muttaqin. Persaudaraan di akhirat nanti akan berbalik menjadi permusuhan, saling menuntut, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Orang-orang mukmin saleh bahkan nanti di akhirat akan saling tolong menolong. Adanya syafaat di akhirat itu bukti bahwa orang-orang bertakwa nanti di akhirat akan saling tolong menolong. Adapun orang-orang yang di dunia ini berteman di atas maksiat, saling tolong menolong di atas tujuan durhaka kepada Allah, maka di akhirat pertemanan tersebut akan berbalik menjadi permusuhan. Masya Allah. Nah karena itulah hendaknya kita berteman itu karena Allah. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian sesama kalian di atas jalan kebaikan dan di atas jalan takwa atau tujuan takwa. Di antara orang yang kelak nanti di akhirat mendapatkan pertolongan yang khusus dari Allah diberikan kepadanya adalah rajulani tahabba fillah. Masya Allah. Ini ada dalam hadis Rasulullah mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang dia di hari kiamat nanti mendapatkan pertolongan, lindungan dari Allah. Dalam riwayat lain, yauma la zilla illa zilla arsyih. Dalam tafsirannya sebagian ulama menyebutkan bahwa orang tersebut mendapatkan pertolongan atau perlindungan di bawah arsy atau perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan salah satunya adalah rajulani, 2 orang laki-laki, tahabba, saling mencintai oleh keduanya fillahi, karena Allah. Masya Allah, punya teman begitu itu bisa jadi manfaatnya lebih besar bagi diri kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, lebih daripada keluarga sendiri, lebih daripada bini sendiri bisa jadi. Kalau lagi ada masalah curhat sama bini, bukannya beres, malah tambah runyam, ngomong aja udah monyong dia. Betul ibu-ibu? Betul. Jadi ibu-ibu mau tahu dia. Tapi kalau sama teman, orang saleh, orang bertakwa, kita punya masalah, betul-betul carikan solusinya. Begitu. Kalau cerita sama anak, ya bukannya selesai, ada tambah ribut. Begitu.
Nah, maka penting pertemanan, persaudaraan yang dibangun di atas takwa. Kalau bukan di atas takwa, bukan di atas iman, bukan di atas karena Allah, maka pertemanan sedekat apapun di akhirat nanti akan berbalik menjadi permusuhan, saling menuntut. Saling menuntut. Masya Allah. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, a'la darajatin fil islami wal imani. A'la bermula paling tinggi derajat dalam Islam dan iman. Huwa bermula dia a'la darajah, ayyakuna al-'abdu, bahwa bila ada seorang hamba yakhsha, takut oleh al-'abdu rabbahu, akan Tuhannya, ka'annahu, seakan dia al-'abdu yarahu, melihat akan rabbahu, melihatnya akan rabbahu, wa in kana la yarahu, dan sekalipun ada dia tidak melihatnya. Di dunia ini Allah tidak dilihat dengan mata kepala kita. Sebagian ulama mengatakan innama yural baqi bil ainil baqiyah. Allah itu maha kekal dan hanya dapat dilihat oleh mata yang kekal. Yang dimaksud penduduk surga, tanpa bentuk, tanpa tempat, tanpa arah. Tidak di dalam surga, tidak dikatakan di luar surga. Nah, adapun di dunia ini, mata kita yang fana ini tidak dapat melihat akan Allah. Nah, tetapi orang yang sampai kepada derajat ihsan, derajat apa namanya? Ihsan. Dia seakan melihat Allah, seakan melihat Allah, walaupun dia tidak melihat. Dan yang dilihatnya, hati-hati salah juga ini. Yang dilihat daripada alam ini tidak boleh didefinisikan sebagai Allah. Ada keyakinan sesat memahami ihsan bahwa apa yang dilihat oleh pandangan mata diartikan sebagai Allah. Nauzubillah. Keyakinan rusak itu. Redaksi hadisnya ka'annaka tarahu. Ka'annaka, seakan-akan. Ini bukan persis dilihat dengan pandangan mata. Di dunia ini tidak dapat dilihat oleh mata. Allah berfirman, innaka la tarani, sungguhnya engkau wahai Musa tidak akan dapat melihatku. Yang dimaksud di dunia ini. Faqad qala Rasulullah, maka telah bersabda, maka sungguh qala telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu, bermula ihsan, tingkatan tinggi ini ihsan ini. An takhsyallaha adalah bahwa takut oleh engkau Allah akan Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat oleh engkau hu, akan Allah. Fa illam takun tarahu, maka apabila tidak ada melihat oleh engkau hu, akan Allah, fa innahu, maka sungguh dia Allah yaraka, melihat oleh Allah akan engkau. Tingkatan keduanya begitu. Tingkatan pertama seakan-akan engkau sendiri melihat. Atau kalau tidak sampai pada tingkatan itu, maka yakinilah Allah melihat. Ini namanya maqam apa? Ihsan. Maqam ihsan. Ini adalah buah daripada pengamalan terhadap iman dan Islam. Imannya sejati, Islamnya sejati. Maka buahnya adalah ihsan.
Nah, begitu. Iman itu letaknya di hati, menyangkut keyakinan, dan keyakinannya kuat, bersih, suci, murni. Keyakinan dia kepada Allah, para malaikatnya, misalkan para rasulnya dan seterusnya. Islam letaknya adalah pada wilayah zahir dalam bentuk praktek-praktek, salat, syahadat, termasuk syahadat itu mengucapkan dengan mulut. Nah, syahadat ini tidak hanya di mulut tapi juga harus diletakkan dalam hati. Salat, nah ini namanya apa? Islam. Puasa, ini namanya apa? Islam. Menyangkut praktik pada wilayah zahir, haji, zakat. Nah, begitu. Jadi Islam itu adalah pengamalan daripada iman. Pengamalan daripada iman. Nah, jadi iman itu wilayah batin, Islam itu wilayah zahir. Keduanya tidak dapat terpisahkan. Imam Abu Hanifah mengatakan al-imanu wal-islamu kaz-zahri ma'al batin la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Iman dan Islam itu seperti zahir dan batin, tidak dapat terpisahkan satu dari lainnya. Istilah kita seperti dua sisi mata uang. Nah, gitu. Jadi kalau mata uang logam, belah sini gambar bunga, belah sini gambar Garuda, apa gambar apa? Laku tuh uang, tapi kalau dibelah jadi dua nggak bisa. Dibelah jadi dua, satunya doang gambar, satunya kagak ada gambarnya, laku nggak? Nggak ada. Dua sisi mata uang itu laku kalau dua sisinya ada gambarnya. Di sini gambar monyet, sini gambar apa ya? Garuda, 500 perak itu ya. Ini gambar monyet. Itu. Waduh. Coba kalau gambar Amar kagak laku itu. Monyet laku. Gambarnya satunya Kamal itu pengganti monyet, laku kagak itu? Kagak laku. Ngapa bagian kalau Kamal tempelin kagak laku, monyet laku? Santai Mal, bukan berarti monyet lebih berharga dari kamu Mal. Kamu lebih berharga. Walaupun belum laku-laku juga. Belum laku Mal? Ya belum laku lagi. Padahal udah tua. Udah tua Mal? Udah tua Mal? Masya Allah. Nah jadi iman dan Islam itu nanti kalau diamalkan artinya secara apa namanya apa? Secara sempurna, paripurna. Nah, maka nanti terhasilkanlah maqam apa? Ihsan. Maqam ihsan. Kalau orang udah pakai sampai kepada maqam ihsan itu, waduh, itu ibadah nikmat. Gitu, ibadah nikmat. Pernah dengar ada hadis namanya hadis Harisah. Hadis ini sering dijadikan rujukan oleh para ulama, terutama di kalangan para ahli tasawuf. Di mana seseorang kalau mencapai maqam ihsan, waduh itu nikmat, kurang lebih begitu. Ya, kita wallahu alam. Maqam ihsan itu sangat tinggi. Kita mau maqam apa nenek? Maqam kuburan?
Maqam apaan kita ini? Ada sahabat Nabi namanya Harisah, pagi-pagi tanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Harisah ini kemudian menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan." Wahai Rasulullah, saya sekarang betul-betul menjadi seorang mukmin yang sejati. Jawabannya mantap betul itu. Asbahtu mu'minan haqqan. Ditanya lagi oleh Rasulullah, "Unzur ya Harisah, wahai Harisah, lihat omonganmu itu. Fa inna likulli syai'in haqiqatan." Karena likulli qaulin haqiqatan, setiap omongan itu ada hakikatnya. Apa hakikat omongan kamu itu? Tanya oleh Rasulullah, didetailin. Akhirnya Harisah ngaku. Kata Harisah apa? Ashartu laili wa azma'tu nahari. Ashartu laili, aku hidupkan malamku. Maksudnya dalam ibadah. Melek, begadang. Artinya dalam ibadah kepada Allah. Dia hidupkan malamnya. Wa azma'tu nahari, dan aku laparkan siang hariku. Maksudnya apa? Puasa. Siang malam ibadah kepada Allah. Apa kata Harisah? Faka'anni bi arsy rabbi bariza. Maka seakan-akan aku melihat arsy. Faka'anni bi ahlil jannati yatana'amuna fiha. Saya seakan melihat penduduk surga, mereka semua sedang bersenang-senang. Seakan di pandangan matanya seakan akan kelihatan. Ka'anni bi ahlin nar yata'awuna fiha, dan aku seakan melihat para penduduk neraka itu mereka pada kesakitan, dalam kesusahan, dalam keadaan tersiksa. Namanya mencapai maqam apa? Ihsan. Tuh, gitu itu. Masya Allah. Kita mau maqam apaan ya deh? Maqam apaan Wal? Aduh. Masya Allah. Jadi orang kalau begitu itu ibadahnya udah kagak capek udah. Ibadah nikmat. Rombongan kita diajak tarawih aja pada panas kaki. Panas kaki, udah imamnya lambat lagi. Ya, imam ini tua gitu. Imam ini tua betul, lama betul. Masya Allah. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, "Lau kunna, seandainya ada kita, nara, melihat oleh kita, Allah akan Allah di dunia, la khashinahu, benar-benar takut oleh kita akan Allah, khasyatan kamilatan, dengan takut yang sempurna. Walama asainahu, dan tidaklah bermaksiat oleh kita akan Allah." Kalau benar-benar melihat, walakinnana, dan akan tetapi kita, la narahu, tidak melihat oleh kita akan Allah. Maksudnya di dunia ini, lidzalika, karena itu, natajarra'u, berani oleh kita, ala ma'siyatihi, atas maksiat terhadap Allah. Masya Allah. Itu dia kalau rombongan kita, rombongan yang apa? Jauh atau belum mencapai maqam ihsan.
Ini pendekatan. Kalau orang office boy misalkan kerja karena senang kepada pekerjaannya, lalu dia senang kepada bosnya, dia bekerja, ada bosnya atau tidak ada bosnya, dia tetap bekerja. Tuh, begitu. Bersihin sana sini, ngepel. Padahal bosnya dari pagi udah telepon, saya hari ini kagak masuk, dia kata begitu. Tapi dia tetap kerja. Tuh, begitu. Tapi kalau apa? Ini office boy kagak doyan bekerja, apalagi kagak demen sama bosnya. Betul bosnya telepon bagus, hari ini saya kagak masuk. Terus kata office boy apa? Bagus jangan hari ini aja, seminggu lu kagak masuk lu. Seminggu lu kagak masuk lah, cakep tuh, gitu. Atau begitu telepon hari ini saya kagak masuk, kata office boy apa ya? Asik. dia kata apa? Asik. Duduk di kursi bos dia. Lah, jadi bos dia. Masya Allah. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-abdu, seorang hamba, ala qadri ma ta'lu darajatuhu 'indallahi. Al-abdu bermula seorang hamba ala qadri, di atas ukuran, ma perkara, ta'lu yang tinggi, darajatuhu oleh derajatnya al-abdu, 'indallahi bagi Allah, yakunu maka adalah demikian, khawfuhu oleh takutnya itu al-abdu minallahi, dari Allah. Artinya seorang hamba semakin tinggi derajatnya, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Yakunu ta'zimuhu, adalah ada ta'zimuhu, pengagungan itu hamba, lillahi bagi Allah Ta'ala. Karena itu Rasulullah dalam hadis mengatakan, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling mengenal di antara kalian terhadap Allah, dan aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Jadi khusyahnya Rasulullah kepada Allah itu ya tidak ada tandingannya. Nah, begitu. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-wajibu 'alal insani, bermula perkara wajib 'alal insani, atas seorang manusia, ayyuraqiballaha, untuk muraqabah. Muraqabah itu apa? Senantiasa teruslah, tak ada sebutan. Yuraqib, untuk muraqabah oleh al-insan, lil Allah, akan Allah Ta'ala, wa yastahdirul khawfa, dan menghadirkan oleh al-insan al-khawfa, akan takut, minhu, dari Allah, fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Nah, ini dia nih. Ini namanya muraqabah. Senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah, senantiasa menghadirkan pada dirinya bahwa Allah senantiasa melihatnya, bahwa Allah senantiasa mendengar setiap ucapannya, melihat setiap pekerjaannya. Ini namanya apa? Muraqabah terhadap Allah. Nah, kalau orang sampai pada titik ini, di mana dia apa? Senantiasa muraqabah kepada Allah, maka akan baik pada akhlaknya saat dia sendiri atau saat dia bersama orang lain.
Tuh, itu dia. Muraqabah lillah. Ini wajib ini hukumnya. Sebenarnya wajib. Al-muraqabatu lillah. Orang itu kalau saat bersama temannya malu dia berbuat maksiat karena terlihat oleh temannya. Nah, jadi temannya itu jadi apa? Muraqibuhu, jadi apa? Mengawasi dia. Mengawasi dia. Nah, tapi kalau dia sendiri tidak dilihat oleh temannya, dia berbuat maksiat. Itu berarti apa? Tidak menjadikan Allah sebagai muraqib terhadap dirinya. Masya Allah. Jadi merasakan bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, itu harus jauh lebih tinggi, lebih kita utamakan daripada pengawasan atau perhatian saudara-saudara kita atau teman-teman kita saat kita bersama mereka. Tuh, begitu. Karena itu para wali Allah itu justru kalau sedang bercampur begini banyak orang tidak terlihat bahwa dia seakan-akan misalkan sedang beribadah, sedang berzikir. Tapi justru ketika sendiri, wah dia nangis, dia berzikir. Para wali Allah begitu. Kalau orang-orang di zaman kita sekarang lain. Kalau lagi ngumpul begini, kayak udang-udang. Tasbihnya bijinya gede-gede. Wah, berzikir. Bagian kagak ada temennya, dia beragajulan. Bagian dia lagi sendiri, dia berbuat maksiat. Anehnya ngaku wali lagi. Ngaku wali lagi. Nah, cuman sekarang begitu itu. Ya Allah. Hadisu innallaha kataba 'ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Wallahu a'lam bissawab. Sudah.